Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita kembali ya melanjutkan terakhir masih ingat di matan yang mana atau syarah yang mana? Seingat ana kita masih bahas tentang matanya yang besar ya, wa huwa darbani ya. Wa huwa darbani mu'rabun wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaih ka zaidin wa mabniyun wa huwa bi khilafihi ka haula'i dan seterusnya. Nah, kemudian syarahnya lamma faraqtu min ta'rifil ismi bi dzikri syai'in, itu sudah ya. Kemudian wa akhartul mabniya li'annahul far'u ya, li'annahul far'u. Karena mabni itu ya dia cabang, berarti hukum aslinya apa? Mu'rab ya. Wa dzakartu annal mu'raba dan seterusnya itu juga sudah. Kemudian falau kanat taghayyuru fi ghairil akhir, itu juga sudah ya. Kalau perubahannya itu bukan di akhir, lam yakun i'raban, dan juga bukan i'rab. Misalnya falsin ya. Falsin kan ditaskir jadi fulais ya, fulus ya. Atau wa idza kasartahu, atau kalau kamu taksirkan, jamak taksirkan jadi fulus atau aflus, itu bukan perubahan yang dimaksud dalam i'rab. Itu juga sudah. Kemudian walamma faraqtu min dzikril mu'rab wa dzakartul mabniya. Nah, ini di sini kan kita sebutin mabni. Tsumma qassamtul mabniya alal kasri ila qismain. Nah, ini kan jadi kita ngomongin yang mabni itu ada dua. Jadi kan mabni kemarin ya. Mabni Ada yang nyata? apa lagi ya? Ada yang Jadi mabni alal kasri ya. Dia ada dua. Yaitu qismun muttafaqun alaih, itu ada yang sepakat ya, maksudnya semua dialek dalam bahasa Arab itu sepakat bacanya kasroh, kayak misalnya apa? Haula'i ya. Fa inna jami'al arabi yaksiruna akhirahu fi jamil ahwal. Dan yang kedua, wa qismin mukhtalifin fi, dan ada jadi ini kebagi dua nih, ada yang muttafaq alaih nggak dibahas, muttafaq ya, muttafaqun alaih kayak hadis aja ya, Imam Bukhari dan Muslim ya. Tapi ada yang mukhtalafun alaih. Nah, ini yang agak didetailkan di Qatrun Nada ini, yaitu apa? Nama ya, nama perempuan yang wazannya apa? Fa'ali ya, fa'ali. Misal hadzami wa qatami wa nahwihima minal a'lamil muannatsati al-atiyati ala wazni fa'ali. Jadi nama ya perempuan ya, fa'ali misalnya ya. Dan juga apa? Amsi. Amsi apa artinya? Kemarin. Aradta bihil yaum alladzi qabla yaumika, yaitu yang kamu maksud hari alladzi qabla yaumika, hari sebelum hari ini, berarti kemarin. Itu sudah selesai. Nah, kemudian ini sekalian murojaah sedikit ya. Fa amma babu hadzami, adapun babu hadzami wa nahwihi fa ahlul Hijaz. Nah, kan ngomongin di sini kan. Jadi kalau hadzami ya, pakai hadzami, ini nama perempuan ya. Kalau ahlul hijaz fa ahlul hijazi yabnunahu alal kasri mutlaqon. Nah, jadi kalau ahlul hijaz ya, hijaz dia mabni alal kasri mutlaqon, berarti semuanya
ya, semuanya. Fayaquluna, maka kalau orang Hijaz itu Mekah Madinah ya. Misalnya bilang ja'atni hadami wa ra'aitu hadami marartu bi hadami. Ya, semuanya hadami ya. Wa ala dzalika qaulu syair. Kayak sampai sini ya kemarin ya. Ah, sampai syair kan kemarin kan. Oleh karena itu ya dengan cara itulah, dengan cara dialek Ahlul Hijaz lah, syair ini diucapkan apa? Falaulal muz'ijatu minal layali lama tarakal qatatibal manami. Bukan di situnya, tapi di bait keduanya ya. Ada kan? Ketemu? Idza qalat hadami, nah itu. Jadi situ sebagai fa'il kan? Idza qalat hadami fasaddiquha. Jadi kalau apabila si hadami berkata, perempuan nih ya, maka benarkanlah dia. Fa innal qaula, karena perkataan yang benar, ma qalat hadami. Itu apa yang diucapkan oleh hadami. Jadi hadami pertama fa'il di kasrah mabni ya, padahal dia kan harusnya rafa ya. Ya, tapi tetap aja kan isim mabni, dan juga ya yang kedua di kasrah juga ya, selesai. Sampai situ ya. Oke, baik. Dari Ustaz Darus dulu, silahkan. Ya, lanjut. Ya, fadzakaraha, silakan. Itu udah baca belum? Ya, baca aja lah, enggak apa-apa. Fadzakaraha, silakan. Fadzakaraha fil baiti marrataini maksuratan ma'annaha fa'ilun. Nah, asbuk. Jadi maka dalam bait itu fadzakaraha ya. Di fil baiti marrataini, jadi si hazami itu dia diucapkan dua kali, tapi dibacanya hazami, nama perempuan hazami. Mau dia sebagai fa'il hazami ya, di yang kedua juga sama. Ma'anaha fa'ilun ya, dia sebagai fa'il ya, fa'il dari qala ya, fa'il dari qala. Lanjut Ustaz Aziz, lanjut. Waftaraqat, silakan. Banu Waftaraqat Banu Tamim farraqatain firqatain ya. Ba'duhum yurabu dzalika kulluhu bid-dhammi raf'an wa bil fathi nasban wajarran fayaqulu ja'atni hadamu bid-dhammi wa ra'aitu hadama amartu bihadama bil fathi wa aktsaruhum yafsilu bainama kana akhiruhu ra'un kawabari ismun liqabilatin wa hadari ismun kaukabin wa safari ismu lima'in fayabnihi ala kasri kal hijazaini wa ma laysa wa laysa akhiruhu ra'un kahadami wa qatami fayu'rabuhu i'raba ma la sarifu ya, cukup. Repot nih kalau Bani Tamim ya. Ya. Jadi mending jadi Ahlul Hijaz lempeng ya. Tapi kalau Bani Tamim ya, dari awal aja waftaraqat Banu Tamim firqatain. Dialek Bani Tamim. Sebenarnya Bani Tamim tuh sebenarnya masih dekat-dekat situ juga ya, Ahlul Hijaz. Itu terpecah jadi dua. Dalam hal apa? Ini doang ya, yang fa'al di kata mabni yang wazannya fa'al ini ya. Jadi jadi kan ngomongin ini ya, sekarang versi dialeknya Bani Tamim. Tapi nanti ini berguna karena nanti ada hadis-hadis Nabi yang mengikuti dialek sebagian ini, nanti bacanya beda ya. Nah, maka ada dua. Fa ba'duhum yu'rabu dzalika kullahu. Sebagian mereka ya itu mengi'rab. Jadi bukan mabni, mu'rab. Kan ini kan mabni nih. Orang lagi ngomongin mabni kan. Jadi di sini tuh
satu nih, golongan satu tuh fa ba'duhum yu'rabu dzalika kullahu. Ya, jadi dimu'rabkan. Jadi berarti kalau mu'rab itu berubah-berubah. Entah berubah-ubahnya apa kita lihat. Bil dhammi raf'an. Jadi kalau dia marfu ya pakai dhammah. Berarti bacanya hadamu itu dulu. Mun apa mu? Kita lihat. Jadi di sini maksudnya bil dhammi raf'an itu arahnya lebih ke kayak isim ghairu munsharif. Ingat Aisyah ya atau ya gitulah atau Fatimah ya isim ghairu munsharif ya, masajid gitu ya, masajidu. Kalau isim ghairu munsharif itu kan ketika rofa misalnya Aisyatu ya kan, ketika mansub Aisyata, ketika majrur Aisyata. Nah jadi kayak gini. Jadi hazamu nanti sebenarnya hazama nanti kita lihat. Ya jadi maksudnya itu adalah bi dhammi raf'an itu dia arahnya ghairu munsharif. Jadi enggak pakai tanwin ya, hazamu ya. Wa bil fathi nasban wa jarron. Berarti pas. Emang dia si Bani Tamim versi 1 itu mengirab hazami enggak mabni, tapi mu'rab ya seperti i'rabnya isim ghairu munsharif ya. Fayaqul maka dia bilang ja'atni hazamu bi dhammi marfu ya, fa'il. Wa ra'aitu hazami, aku melihat hazami. Aku melihat si hazam hazama bacanya ya. Mansub sebagai fa'il. Majrur juga, cuman sini enggak dicontohin ya. Ada di situ? Marartu bihadam. Oh, di teks sana enggak ada ya. Jadi, ya marartu bihadama sama. Jadi intinya ketika raf majrur dia fathah. Wa aktsaruhum yafsilu baina ma kana akhiruhu ra'an. Habis itu ini kan udah satu nih, cuman ternyata si Bani Tamim atau dia bilang apa? Sebagian besar dari mereka, ya, sebagian besar dari mereka. Jadi sebagian besar dari Bani Tamim yaitu apa? Yafsilu baina ma kana akhiruhu ra'un. Ya. Dia membedakan kalau kan ini kan sebenarnya wazannya itu fa'ali kan? Ya, fa'ali. Cuman kalau lam fi'ilnya itu ro, dia bedain. Misal, ya. Dia baca wabar, wabar tuh nama juga, ya, wabar. Jadi dia ngebedain kalau belakangnya ini lam fi'ilnya itu huruf ro. Ya. Misal kawabari, wabar itu nama apa? Kabilah, ismun liqabilah. Kemudian hadori nama apa tuh? Nama bintang ya. Nama bintang ya di kaukab. Ya. Wasafari, safar itu nama apa? Nama air. Ya, dia punya nama-nama ya. Fayabnihi alal kasri. Ya, maka dia memabnikan lafaz-lafaz yang kalau belakangnya ro ya, misalnya tadi apa? Wabar ya. Wabar atau safar ya, nama air tadi kan, ya dan seterusnya, maka dia apa? Mabni alal kasri. Jadi kalau ujungnya bukan ro, nggak mabni. Di apa? I'rab ghairu munsharif. Tapi kalau apa namanya sebagian besar Bani Tamim ya, maka apa namanya tadi ya, sebagiannya itu kalau dia ro dia mabnikan. Jadi kalau belakangnya ro maka dimabnikan pakai kasro. Kalau ujungnya bukan ro ya, kalau ujungnya bukan ro maka tidak dimabnikan. Tapi apa? Di i'rab seperti tadi ya. Dia pakai i'rab ghairu munsharif. Itu. Nah, sebagian besar Bani Tamim ya, kalau sebagian kecil Bani Tamim ya, kan tadi ini kan sebagian besar kan. Ya. Ini kan yang case yang ini ya kan, sebagian
besar Bani Tamim. Ya. Ini harus dikasih soal ntar kalau supaya ingat. Ulang ya. Jadi kalau di bab fa'ali nama orang, ini ngomongin Bani Tamim ya. Kalau akhirannya ro, berarti apa? Dimamnikan dengan kasroh. Kalau ujungnya huruf selain ro, maka di i'rab seperti i'rabnya goiru munsharif seperti tadi, yaitu di i'rab seperti goiru munsharif. Ya. Ini sebagian besar Bani Tamim. Ya, sebagian besar Bani Tamim. Berarti kalau sebagian kecil Bani Tamimnya, ngirabnya apa? Hah? Kalau sebagian kecil Bani Tamim, berarti hah? Kita ngomongin sebagian besar Bani Tamimnya itu yang di sini apa yang ada ro-nya? Yang ada ro-nya. Sebagian besar Bani Tamim itu kalau ada ro-nya di apa? Di i'rab mabni. Kan berarti kalau sebagian kecilnya ngirab dia apa? Ghairu munsharif. Begitu. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ya. Sebagian besar Bani Tamim ya, itu ngirab yang hadami itu kalau ada ro-nya mabni. Berarti sebagian kecilnya ya munsharif. Bacanya berarti misalnya ja'atni wabari, ra'aitu wabari, marartu bi wabari gitu. Jadi enggak ini ya, seperti itu cara memahaminya. Jadi fayabnihi ya alal kasri ya, alal kasri kal hijaziyin, seperti ahlul Hijaz ya. Ahlul Hijaz apa tadi? Mabni secara mutlak ya. Tadi antum baca sampai habis? Sampai habis. Ya, wa ma di situ ya antum ya? Iya, Teks. Di teks sana wa amma. Wa ma laisa akhiruhu ya. Ya, berarti ya boleh. Wa ma laisa. Berarti yang bukan akhirnya ro ya. Kahadami wa qatami ya. Fayu'rabuhu i'raba ma la yansharif ya. Tapi kalau akhirnya bukan ro, misalnya tadi ya hadami ya qatami, maka dia di i'rab seperti i'rabnya ghairu munsharif ya, ghairu munsharif. Jadi kalau bukan ro. Oke, lanjut Satasan. Al-yauma karot tabihil yauma alladhi qabla yawmika fa ahlul hijazi yabnunahu alal kasri fa yaquluna ma amsi wa takaftu amsi wa ma ra'aytuhu mud amsi bil kasri fil ahwali thalathati qala syairu man 'amila qala qullu syamsi qulu'uha min haythu la tunsi wa qulu'uha hamra safiyatan wa ghurubuha safra kalwarsi al-yawma a'lamu ma yaji'u bihi wa nadha bi fasli qada'ihi amsi. Ya. Coba tarjim yang ininya, syarahnya. Adapun amsi jika kamu menginginkan yang jika kamu maksud adalah apa? Adalah Al-yauma hari yang sebelum harimu, berarti kemarin. maka Ahlul Hijaz memabnikannya atas kasroh. Jadi bacanya apa? Al-Hijaz Amsi. Ya, amsi. Fayaqulun mereka berkata maldo amsi, apa madu amsi? yang lalu amsi, yang Telah berlalu kemarin kemarin. gitu ya. Terus aku beriktikaf kemarin. ya. Kalau amsi yang madu amsi itu apa ya robnya amsinya? Satasan. Fa'il buat madu. Kalau wa takaftu amsi, amsinya apa ya robnya? Bukan.
Zorof, ya. Maf'ul fi, ya. Jadi mansub kudunya gitu kan. Cuman dia kan mabni. Terus wama artinya apa? Dan aku tidak melihat dia sejak kemarin. Nah, apa i'rabnya amsi di situ? Hah? Mudhaf ilai. Majrur ya, mul amsi. Ya, mul amsi. Semuanya bil kasri. Fil ahwali ats-tsalatsati. Dipahami ya? Jadi pokoknya ini ngomongin apa tadi? Enggak, siapa yang pendapat siapa? Al-Hijaz ya. Al-Hijaz mah lempeng dia, udah ya. Gampang lah ya. Nah, qala syair, nah syairnya Al-Hijaz, lempeng aja. Yaitu di mana? Di baris ketiga ya. Al-yaumu a'lamu ma yaji'u bih. Ya. Nyari amsinya sorry. Ya benar, ujungnya kan. Wa madha bi fas ya wa madha bi fasli qada'ihi amsi. Jadi tadi belum dibaca ya. Fa amsi fil bait, maka amsi di bait tadi, sebenarnya amsinya di yang bait ketiga. Fa'ilun limadha. Nah, jadi wa madha bi faslil qada'ihi amsi. Jadi amsi situ fa'il bagi madha. Wa huwa maksurun kama taro. Jadi dia ya begitu, dia kasrah seperti yang kamu lihat. Aduh ini Banu Tamim lagi. Silakan. Saat agak Tamimin firqataini. Faminhum man a'rabahu bi dhammatin raf'an wa bi fathatin mutlaqan. Wa qala madhu amsu bi dhammatin bidammati wa takaftu amsa wa ma ra'aituhum amsa bil fathi. Qala sya'ir laqad ra'aitu 'ajaban min amsa wa ajaizan mislas sa'ali khamsa yaqulna ma fi rafdihinna hamsa la tarakallahu lahunna dirsa wala laqina dahqa illa tas'a. Ta'sa apa? Ta'sa. Nah. Asbuk sampai sini dulu, pelan-pelan. Seperti biasa ya, Banu Tamim iftaraqat firqataini. Kita berarti ngomongin satu dulu. Duanya ntar di bawah ya. Ini Bani Tamim nih suka berpencar-pencar nih. Faminhum, sebagian dari mereka man a'rabahu bil dhammati raf'an wa bil fathati mutlaqan. Gimana? Maka sebagian Bani Tamim mengirab baca amsi itu dengan dhammah kalau rafa, berarti gimana? Amsu. Ya. Ini rafa'nya juga enggak pakai tanwin ya. Jadi dia bilang madho amsu bil dhammati. Wa bil fathati mutlaqan. Apa nih maksudnya wa bil fathati mutlaqan? Ya, wa bil fathati mutlaqan, dan fathah secara mutlak. Maksudnya apa? Ada yang tahu enggak? Ngerti enggak maksudnya beliau? Wa bi dhammati raf'an wa bil fathati mutlaqan. Maksudnya apa? Tahu nggak Tat? Ustaz Aga tahu nggak maksudnya? Ya kayak berunsur. Iya, jadi maksudnya wabil fathati mutlaqan, jadi fathan nasban wa jarron. Maksudnya begitu. Jadi dia nasab sama jarnya pakai fathah. Gitu ya. Sama kayak tadi kayak gini, kayak gitu. Cuman bahasanya beda ya di teks yang ini ya. Wabil fathati mutlaqan. Maksudnya apa? Kalau nasab majrur mutlak fathah. Berarti apa? Ini juga sebenarnya. Sebenarnya dia bawa hadami sama amsi agak arahnya ke sini juga sih, mirip kayak bab ini, ya. Seperti itu ya. Oke, kasih pakai contoh. Benar enggak kita memahaminya begitu? Ya di situ mado amsu bi dhammah wa takaftu amsa. Benar kan? Nasab nih, maf'ul fih. Wa ma ra'aitumud amsa. Majrur harusnya kan amsi kalau tadi yang Ustaz Hasan baca tuh Al-Hijaz ya. Semuanya kan kasrah. Dipahami? Versi 1 kan firqatain. Ini firqah yang 1. Jangan suka
berfirqah-firqah ya. Susah nyusahin emang. Tapi ya begitulah. Ini kan bahasa mereka ya, dialek mereka. Penyairnya ini kali ini datang dari Bani Tamim. Tadi kan Ahlul Hijaz. Yaitu mana? Di baris pertama ya. Laqad ra'aitu ajaban mud amsa. Di situ ada kata amsa. Lihat amsanya. Amsanya ini huruf terakhirnya harokatnya apa? Fathah. Berarti ini menunjukkan si amsanya itu di i'rabnya ghairu munsharif. Kan harusnya mudhof ilaih. Iya, benar mudhof ilaih. Cuman dia di i'rabnya seperti i'rab ghairu munsharif. Ya, amsa. Kemudian kenapa hamzah? Ujungnya itu kan ada alif tuh. Itu namanya alif zaidah. Karena kenapa ada ini? Kan aslinya kan amsi nih. Ya. Kalau syair emang agak-agak begitu ya. Makanya berdalil dengan syair sendiri itu kadang suka nyamain Qafiyah ya namanya. Bukan wazan. Ya, timbangannya si syair itu. Kan jadi nyambung semua tuh, amsa, khamsa, hamsa, dirsa, ta'sa gitu kan. Jadi kadang memang, tapi yang dilihat itu sebenarnya amsanya ya, yang dilihatnya ini. Cuman kok ada alif? Alifnya ini jangan dilihat. Ini bukan bagian dari i'rab tapi bagian dari cocok-cocokan si syair lah ya. Jadi memang kalau syair itu kadang ada huruf tambahan supaya wazan syairnya itu terjaga, kadang ditambahin ya, kadang dikurangin. Pernah kan hafalin Ustaz Jazari ya, Fathul Atfal tuh ujung-ujungnya kadang cocok-cocokin lah ya, cocok-cocokin. Ya, jadi yang penting yang dengar paham, Giliran siapa? Giliran Nana ya, Wa minhum, tadi kan Ustaz Aga ya. Wa minhum man a'rabahu bid-dhammati raf'an wa banahu alal kasri nasban wa jarron. Balik-balik nih ya. Coba kita tulis biar enggak lupa. Tadi ini firqah yang ini cuman sebagian besar, sebagian kecil ya. Tapi kalau ngomongin amsa ya. Amsi si Bani Tamimnya ada dua. Yang pertama intinya mah ghairu munsharif ya. Ghairu munsharif. Yang Ahlul Hijaz bacanya amsi ya. Tapi yang firqah si Bani Tamim pertama dhammah raf'an wa bil fathati mutlaqan kan ghairu munsharif. Nah, yang kedua apa nih? Wa minhum, dan sebagian Bani Tamim itu ada yang meng'irab bil dhammati raf'an. Jadi ketika rafa' dhammah ya. Wa banahu alal kasri nasban wa jarron. Jadi ketika dia ya dia mu'rab ya, dia baca dhammah ketika rafa, tapi ini kasroh ya. Kasroh tapi ini dia mabni, dia memabnikan. Ya begitulah. Tapi nanti pakai latihan ya, ngujinya ya. Ya. Gimana Ustaz Aziz? Kalau yang kedua apa? Ulang. Ini apa? Bani Tamim firqah kedua apa? Kalau Rafa. Kalau Rafa jadi i'rab, kalau i'rab jadi Rafa. Kalau Rafa ghairu munsharif. Oh, kalau Rafa ghairu munsharif. Berarti apa ghairu munsharif kalau Rafa? Dhammah. Dhammah. Kalau nasban wa jarronnya fathah. Mabni alal kasri. Mabni alal kasri. Mirip siapa? Hijaz kan bacanya amsi. Ya, mirip Hijaz ya. Ya, coba dihapalinnya gitu ya. Oke, kebayang ya. Jadi kasrohnya dia mabni ya, mirip Hijaz ya. Oke, nah lanjut Ustaz Darus. Wa za'ama tadi bacanya baru dikit. Wa za'ama Az-Zajjaji. Tahu siapa Az-Zajjaji? Ulama nahwu lah di sekolah ya, kalau nggak salah setelahnya apa namanya ngarang Alkitab itu si Baweh ya. Coba nanti kita lihat biografinya. Ya, wa za'ama silakan. Wa za'ama az-Zajjaji anna min al-arabi man yabni amsi 'ala al-fathi
amsa wa huwa wahamun. Wahmun. Di sini wahamun. Wahamun. Coba dicek di kamus ya. Waham itu dia kebalikan dari zon. Ya, waham itu kebalikan dari zon. Kalau zon tuh kan 50% plus, kalau waham tuh 50% kurang, berarti 49. Jadi persangkaan yang keliru. Ini kenapa tiba-tiba ya langsung ini ya. Ya ini berarti beliau pengen menyebutkan bahwa ya, Al-Imam Az-Zajjazi itu berpendapat, mengira za'ama tuh, tapi ya berpendapat bahwasanya di kalangan orang-orang Arab yang baca memabnikan amsi ya alal fathi ya. Jadi bacanya apa? Amsa. Ya bacanya amsa. Dan beliau itu berdalil lah dengan syair wa ansyada alaihi qaulahu mud amsa wa huwa waham. Jadi yang tadi nih. Jadi Imam Az-Zajjaji itu menganggap ada kok orang Arab yang baca amsi itu ya mabni ya dengan tanda fathah. Ini dalilnya sama pakai syair yang tadi. Emang syair itu yang dianggap berapa? Itu syair-syair yang ini ya. Sebelum di zaman inilah, di zaman Nabi sebelumnya gitu, sebelum diutus. Itu yang dipakai. Sampai Imam Syafi'i itu punya karya sampai di zaman-zamannya beliau lah atau abad 2 Hijriah. Itu masih dipakai si syair-syair itu. Jadi setelah itu dianggap bahasa Arab itu sudah kecampur lah. Karena kan Imam Asy-Syafi'i kalau ngomong bahasa Arab itu hujjah. Ya, Imam Asy-Syafi'i itu ketika dia ngomong nih, misalnya dia ngomong pakai bahasa Arab, itu ucapannya dia tuh bisa dijadiin dalil kayak begini. Paham enggak? Karena dia itu memang dari kecil itu terjaga, maksudnya lisannya itu masih lisan asli bener gitu ya. Makanya qaul Imam Syafi'i itu bahasa Arabnya ya, bukan dalilnya ya. Bahasa Arab dia ngomong itu masih hujjah. Hujjah kayak model-model begini. Model-model pakai syair gitu ya. Itu masih diterima tuh kalau Imam Syafi'i yang ngomong. Ya. Dan ini waham ya, ini waham kata beliau. Jadi kata Syekh Ibnu Hisham enggak ada lah amsi dibaca mabni pakai fathah. Dalilnya ini lagi yang syair yang tadi. Ini mah kan udah dijelasin tadi. Ini itu alifnya alif tambahan ya, alif tambahan. Ya, jadi persangkaan yang salah aja ya, persangkaan yang salah. Lanjut Ustaz Ajis. Was-shawabu ma qaddamnahu min man annahu mu'rabun ghairun sarif. Wa za'ama ba'duhum anna amsa fil baiti fi'l madin wa fa'iluhu mustatirun wa taqdiru mud amsal masa'u. Ya. Was-shawabu dan yang benar ya ma qaddamnahu apa yang udah dibahas. Berarti apa? Min annahu mu'rabun ghairu munsharif. Jadi amsi ini ya yang benar adalah dia mu'rab ghairu munsharif bukan mabni seperti persangkaannya Al-Imam Az-Zajjaji. Wa za'ama ba'duhum anna amsa, adapun sebagian mereka, sebagian ahli nahwu maksudnya, kalau ngomongin ba'duhum di sini bukan sembarangan ya, maksudnya sekelas-kelas Syekh Ibnu Hisham ba'duhum di sini maksudnya ahli nahwu yang lain berpendapat bahwa syair amsa ini, syair yang tadi ya, fil baiti fi'lun madin. Wah, ini amsanya bukan fi'il nih, bukan fi'il, bukan isim. Bayang nggak? Jadi kan kita dari tadi ngomongin dia isim kan, maf'ul fi kan? Enggak ya. Jadi ini sebagian yang lain nih, sebagian nahwu berpendapat melihat syair ini fi'il. Fi'il ya. Apa fi'il amsa? Ya cek di kamus ya. Sebagian bilang itu fi'il madin. Wa fa'iluhu mustatir. Amsa ini fi'il, fa'ilnya mustatir ya. Wa takdirnya apa?
mud amsa al-masa. Ya, mud amsa al-masa. Jadi tersiratnya itu ada al-masa. Jadi kalau ini fiil ya. Kalau ini fiil ya. Jadi dia takdirnya apa? Mud amsa mud ya. Mud amsa salah. Mud amsa berarti kan ini fiil ya, cuman dia alifnya dibengkokin ya, karena setelahnya ada fa'ilnya yang ditakdirkan al-masa. Ya. Al-masa artinya apa? Ya waktu sih sama artinya. Jadi sejak ya waktu berlalu kemarin, sama aja sih maksud. Tapi dia menganggapnya fiil. Jadi wazannya apa? Amsa, berarti wazannya af'ala ya. Wazannya af'ala. Ya, wazannya af'ala. Cuman dia fiil nakis. Jadi kesimpulannya apa? Selesai kan? Kesimpulannya adalah yang mabni dengan kasroh nih, yang mabni pakai kasroh ada dua, muttafaqun alaih kayak haulai ya, dan ada yang mukhtalafun alaih. Apa mukhtalafun fi ya. Sebenarnya jarang juga kita ketemu ya kan, tapi ya harus dibahas karena memang jangan kaget tahu-tahu entar berubah nih ya, tergantung dialek ya. Untungnya dikit. Jadi yang dipersisihkan ini adalah yang wazannya tadi nama perempuan wazan fa'ali sama amsi. Ya, jadi yang dipersisihkan ini adalah cara bacanya. Karena orang Arab di sini ada dua, ada Ahlul Hijaz sama Bani Tamim. Tapi kalau umpamanya haulai itu udah pasti kasroh. Jadi nggak ada pilihan lain ya, pilihan lain. Jadi mabni dengan kasroh aja ya. Kalau mabni dengan yang lain nggak ada ya, nggak ada. Untungnya nggak ada ya. Jadi untungnya nggak ada. Saya. Jadi perbedaan dialek aja, Ada apa nggak ada? Apa belum dibahas? Belum dibahas. Belum. Sabar. Lanjut, Saad Hasan. Apa? Oh ya, langsung ya. Walama faraqtu min apa? Min dzikril mabni. Mabni ya dong. Iya, selesai. Hasbuk. Dan setelah aku selesai menyebutkan mabni pak dengan kasrah, belum ya. Wa dzakartul mabniya alal fathi. Maka aku sebutin mabni pakai fathah. Apa contohnya? Di matan apa? Di matan disebutin enggak? Ayo, ingat. Matanya apa bilang? Masih ingat hafal matanya? Kahaulai fi luzumil kasri wa kadzalika hadzami, ya kan? Wa amsi fi lighatil hijaziyin. Terus apa yang fathah? Wa ka'ahada asyara. Itu tuh, ingin mau dibahas contohnya itu. Lanjut Ustaz Aga. Wa matsaltuhu bi ahadi asyara bi ahada asyara wa akhwatuhu wa akhwatihi. Ya. Dan aku misalkan pembahasan mabni dengan fathah ini adalah ya di bab atau yang membicarakan tentang bilangan 11 dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu berarti cuma 11 sampai 19. Bahkan 12-nya enggak ya, tapi nanti kita lihat. Ya, jadi pokoknya susunan yang berawalan 11 sampai belasan lah ya. Maka semuanya mabni pakai fathah. Yang mabni yang mana? Ahadanya apa asyaronya apa ahada asyaronya? Yang mabni yang mana? Dua-duanya. Jadi dua-duanya mabni dengan fathah. Yang ahadanya mabni, yang asyaronya mabni. Lanjut deh, Ustaz Aga. Takul
Ya, takul. Taqul ja'ani ahada asyara rajulan wa ra'aitu ahada asyara rajulan wa marartu bi ahada asyara rajulan bi fathi kalimataini fi Fil ahwali. ahwali thalathati wa kadzalika taqulu fi ikhwatihi illa isnai asyara fa inna kalimata al-ula minhu tu'rabu bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Ya, asbuk sampai situ dulu. Coba tarjem. Takul, engkau katakan, ja'ani telah datang padaku 11 orang laki-laki dan telah kulihat 11 orang laki-laki ya. dan lewat Aku berpapasan dengan 11 orang nah, laki-laki. maka bifathil kalimat ini dari 3 kata tadi. Jadi dengan memfathahkan 2 kata apa? Ahadanya sama asyaronya fil. Ya, di semua di 3 keadaan. Apa keadaannya? Marfu, mansub, majrur. Ahada asyaronya itu 2 kata itu. Kata pertama ahada, kata kedua asyaro fathah semua. Mabni kan? Fil ahwalis salasah. Ya, fil ahwalis salasati. Wa kadza taqulu fi akhwatihi. Dan juga begitu juga ya di saudara-saudaranya, belasan-belasan yang lain. Ila kecuali tadi antum baca lanjut. Kecuali 12. Apa 12 bacanya? Isnai asyara. Tarjim fa innal kalimata. Fa innal kalimatul ula sesungguhnya kata yang pertama. Apa tuh kata yang pertama? Isnainya, ya. Diirobkan. Dia mu'rab, dimu'rabkan. Dimu'rabkan bil alif rafan dengan alif sebagai rafa. Ketika rafa. Berarti bacanya gimana? Isna asyara. Ya. Terus wabil ya'i nasban wa jarran. Dan dengan ya ketika nasab dan jar. Berarti bacanya gimana? Isnai asyara kalau mansub, isnai asyara kalau majrur. Oke. Habisin sampai habis. Ntar kita latihan. Lanjut. Taqulu ja'ani isna asyara rajulan wa ra'aitu isnai asyara rajulan wa marartu bi isnai asyara rajulan. Ya. Artinya telah datang padaku 12 orang laki-laki dan telah kulihat 12 orang laki-laki dan aku telah berpapasan dengan 12 orang laki-laki. ya, dengan 12 orang laki-laki. Jadi lihat yang pertama, ja'ani isnai asyara rajulan. Benar apa salah itu? Isna. Panjang ya. Kemudian yang kedua mansub. Isnai. Yang ketiga majrur. Marartu bi isnai. Sama. Lanjut Ustaz Darus. Wa innama. Benar teksnya? Wa innama lam astasni majrur majzum kan pakai lam. Dan hanya saja aku tidak mengecualikan astasni hadza min itlaqi qawli wa akhawatihi li'annani sa'adkuru fi ma ba'du an-nasnaini wasnataini yu'rabani i'rabul musanna mutlaqan wa in rukiba. Selesai ya? Habis ya yang fathah. Oke. Coba ditarjem Ustaz Darus. Gimana? Dan hanya saja aku tidak mengecualikan ini. Apa tuh ininya? Ini maksudnya lafaz yang 12. Ya, lafaz yang 12. Apa lafaz 12? Isna sama ya itu tadi isnata. Ya pokoknya itu yang kalau rofa ya kan. Dari perkataan. Apa perkataannya beliau? Ya, tahu nggak yang di sebelah mana?
Yang tadi yang wa masaltuhu bi ahada asyara wa akhwa tihi. Kok beliau nggak bilang ila misalnya 12 gitu kan, enggak kan? Kan kayak kesannya kayak 11 sampai 19. Tapi 12-nya ternyata pengecualian. Nah, ini dia jelasin sebelum ada orang nanya dia harus jelasin. Ya. Jadi apa gimana? Lanjut perkataan qahatihi li annani karena aku akan menyebutkan lima bagus. ya setelahnya. Ya, itu dijelasin juga kok gitu maksudnya ya. Bahwasannya ini dua-duanya di i'rab. Dengan i'rab apa? Iya, mu'rab musanna mutlaqon. Jadi apa dia di i'rab seperti i'rabnya musanna. Tadi maksudnya si isna jadi isnai, isnata jadi isnatai. Itu kan i'rabnya apa? I'rabnya musanna. Ya. Wa in rukiba. Apa wa in rukiba? Ada yang tahu enggak? Meskipun ditarkib, maksudnya meskipun digandeng tuh antara isna sama asyaronya. Yang ngaruh pokoknya kan tadi dildilannya dua katanya kan dua-duanya mabni, ya kan? Ada asyara gitu kan. Cuman yang 12 pertamanya di i'rab kayak musanna, belakangnya mabni. Meskipun begitu, wa in rukiba, meskipun ditarkib gitu ya, disusun ya. Meskipun disusun tetap aja ya, dia mu'rab ya, dia mu'rab. Ya, baik. Habis ini dulu biar nggak ngebul. Ada pertanyaan? Nah, kita latihan dulu kan baru 3 pertemuan nih. Kita tes aja verbal ya. Masih 20 menit atau 15 menit lagi. Coba ya, boleh open book ya, boleh open book. Nah, coba ana cari soalnya dulu ya. Pertemuan 3 kan? Ya, berarti siap-siap ya. Hadiahnya apa nih? Mesin cuci apa? ada mesin cuci Hasan. Antum baru pindah tetangga punya mesin cuci deh. Baik, bentar ya. Kita lihat dulu siap dibaca-baca dulu dah matannya. Kita udah sampai mabni alal fathi. Kita mabni alal fathi. Oke. Boleh buka buku apa Ustaz Aga karena baru join pertemuan 3 enggak apa-apa. Coba siapa ya? Ustaz Ajis deh. Coba jawab. Apa baca buku enggak apa-apa? Apa definisi al-kalimah lughatan? Ayo. Hah? Al-jumalu al-mufidah. Iya. Jadi kan apa contohnya? Contohnya apa? Itu yang ayat itu loh, yang ayat. Kalla innaha kalimatun. Ya, jadi kalla innaha kalimatun gitu kan. Sungguh itu ada perkataan. Padahal tuh dia bilang al-kalimah. Al-kalimah kan bahasa kalau secara nahwu kan kata gitu ya. Ya, padahal itu kalimatnya banyak kan, apa? Robbirjiun ya. Dia minta minta balikin ke dunia ya, minta balikin ke dunia. Oke, masih ini ya. Jadi al-jumlatu al-mufidah ya, secara bahasa adalah al-jumlatul mufidah. Kalau secara istilahnya apa? Al-kalimah apa secara istilah? Qaul mufrad. Masya Allah, langsung ya. Enggak usah panjang-panjang kayak di jurumiyah ya. Al-kalimatu apa? Qaulun mufrad. Oke, Ustaz Darus. Mana yang lebih umum ya? Lafaz ya. Lafaz al-lafzu ya. Atau qaul. Mana yang lebih umum? Ya. Lafaz ya atau qaul. Mana yang lebih umum, Tat? Lafaz. Hah? Lafaz lebih umum. Coba elaborasi sedikit. Kenapa dia lebih umum lafaz itu? Ingat ya?
Berarti lafaz lebih umum, ya. Berarti kalau qaul kan lebih khusus kan? Emang kenapa dia lebih umum? Lafaz itu kenapa? Al-lafdhu itu kenapa lebih umum daripada al-qaul? Ustaz Hasan, apa? Kenapa lafaz lebih umum? Ustaz? Karena lafaz itu apa? Karena lafaz itu apa? Suara yang mengandung huruf hijaiyah, baik itu punya arti atau enggak, ya kan? Kalau qaul apa? Hanya lafaz yang punya arti aja. Ingat kan? Yang kemarin. Jadi kalau lafaz itu adalah suara yang tersusun dari huruf hijaiyah, meskipun dia punya arti atau enggak. Misalnya days gitu ya. Days itu, days. Ya, maklubu zaid. Ya. Nulis Z cuman kebalik. Harusnya Z jadi days. Days lafaz enggak? Lafaz kalau disebutin dia terucap. Tapi qaul enggak. Enggak ada artinya. Apa days? Ya. Paham ya? Jadi qaul benar Ustaz Darus ya. Dia lebih umum ya. Tapi dia tercakup yang punya arti apa atau enggak atau tidak. Ya. Baik, sekarang habis itu apa sih pelajarannya? Tanda-tanda ini kan, tanda kalimat kan. Oke. Satu ya. Ana punya nih katanya ya. Ana enggak kasih harokat. Ini satu. Dua. Kita tebak sendiri ya. Kemudian nah sekarang urutan lah. Salah satu Ustaz Darus ya. Ustaz Darus terus Ustaz Ajis muter. Siap-siap tuh. Nomor 4. Tar pertanyaannya belum. Soalnya dulu. Ya. Dah. Nomor 1 sampai 5 urutin aja ya. Nah, pertanyaannya adalah ma alamatul asmail atiyah. Ya, ini isim nih. Ya. Pertanyaannya ma alamatul asmail atiyah. Apa tanda isim ini? Ustaz Darus, apa? Tanda isimnya? Tanwin. Lanjut. Al-kafu. Alif lam. Al, ya atau alif lam boleh. Tad Hasan. Mawiyah. Ya, isim kan? Tandanya apa? Tanda isimnya apa? Nama orang. Nama orang ya pasti isim sih benar. Yang udah kita pelajari maksudnya. Yang tanda isim ada berapa yang kita pelajari? Ada 3 apa? Tanwin. Sama apa tuh yang paling powerful? Al hadisu anhu. Ya, al hadisu anhu. Ustaz Aga. Apa apa nih? Antum terserah mau baca apa? Kurang Jalastum misalnya ya. Jalastum. Mana isimnya di sini? Tumnya. Apa tanda isimnya buat dia? Tanwin enggak ada. Alif lam enggak ada. Ya, apa tanda isimnya? Al haditsu anhu ya. Jadi sesuatu yang bisa dikasih berita ya. Sadarus? Apa ini tanda isimnya? Alif lam. Alif lam. Mumtaz. Barakallahu fiik. Lanjut ya. Ini 1 ya 2 yang gampang-gampang aja 3 4 ya 5 Ustaz aja siap-siap ya udah ya pertanyaannya alamada yubna hadhil asma.
Apa tanda mabninya? Ya terserah antum bacanya apa. Pokoknya Sama apa tuh? Hah? Sama nun. Nun sama nun. Ya sama nun. Man. Antum baca man boleh. Terus mabninya pakai apa? Asukun. Hah? Yubna ala sukun. Lanjut. Ustaz Hasan. Yubna ala sukun. Ustaz Aga. Ya, mabni alal fathhi wa yubna alal fathhi. Yang ini mabni alal fathhi. Ustaz Aziz. Mabni ala al-fathi. Apa antum bacanya mau apa? Mada. Madza. Berarti yubna ala Fathi. sukun lah kalau madza sukun. Kan di sini sukunnya. Yubna ala sukun ya. Oke. Masih ada 5 menit ya. Kita mikir sedikit. Nah, yang tadi ya, yang tadi nih. Apa namanya? Hazamian ya. Siapa nih? Ustaz Hasan ya. Tolong harokatin tar. Tapi ntar antum baca aja ya. 1. Ini langsung diinin ya. Nah, tulisnya agak benar lah. Nah, saya praktekin nih. Satu dulu deh. Ya. Ada kotomi, ada wabari ya. Ini soal nomor 1. Coba ya. Ustaz Hasan yang gampang dulu deh. Coba baca antum ceritanya antum Ahlul Hijaz ya. Nanti Ustaz Aga baca pakai Bani Tamim. Coba. Psikotomi sama wabari itu berdiri, intinya begitulah ya bahasa Indonesianya. Cuman bacanya gimana? Sok Hasan. Alul Hijaz gimana bacanya? Ustaz ini dulu Ustaz Alul Hijaz, Ustaz Hasan bacanya gimana? Kotomi. Ulang. Komat kotomi wabari mumtaz. Ya. Ingat ya, Bani Tamim itu selalu ada 2. Berarti model 1 Ustaz Aga, model 2 Ustaz Darus. Silakan baca versi Ustaz Aga, Bani Tamim salah satunya lah, terserah. Nanti Ustaz Darus ikutin. Gimana? Komat. Bani Tamim yang terserah, antum mau yang ada 2 soalnya. Antum sebutin aja. Komat wabari. Hah? Komat wabari. Kotoma. Ada yang fathah gitu. Ini kan fa'il semua. Komat ya. Kotomu. Nih 1 ya. Ya, itu versi 2 berarti. Versi salah satunya kan. Yang mayoritas apa? Kecil. Wabari. Benar ya? Entas ya, ini versi 1 ya. Komat kotomu wabari. Itu Bani Tamim firqah kedua tuh. Ya. Berarti Ustaz Darus 1 lagi berarti bacanya gimana Ustaz Darus? Komat berarti apa? Sama kayak Hijaz kan? Jadi kalau di bab yang ini ya, dua Bani Tamim bacanya sama. Jadi komat kotomu, cuman beda di sini aja. Yang firqah kedua dia bacanya kasroh. Komat kotomu wabari. Yang satu lagi gimana Tadarus bacanya? Komat
Qomat kotomu wa baru. Sama. Itu yang kedua. Jadi Bani Tamim ya, yang sebagiannya dia membedakan yang ro, sebagian sama. Coba tuh baca lagi ya. Ya. Jadi yang dapat halul hijaz enak ya. Qomat ya, kotomi wa wabari ya. Bani Tamim qomat kotomu wa wabaru sama qomat kotomu wa wabari. Oke. Satu lagi ya, terakhir. Sama bacanya Ahlul Hijaz gimana ya, sama Bani Tamim gimana. Soalnya adalah ini. Jangan Anda baca, pokoknya salah. Ini giliran siapa nih? Ustaz Ajis ya. Baca Ahlul Hijaz deh. Ya. Jangan sampai salah Ahlul Hijaz. Tarana terjemahin dulu baru antum baca. Ya. Adamun. Sip, ini. Aku tidak melihat Zaid sejak kemarin. Bahasa Indonesianya begitu. Aku tidak melihat Zaid sejak kemarin. Ahlul Hijaz. Ma ra'aitu Zaidan mundu amsi. Mumtaz, mantap ya. Ma ra'aitu Zaidan mundu amsi. Ustaz Hasan, Bani Tamim versi 1. Maro itu Zaidan mundu Amsi, betul. Dia sama kayak Bani Tamim. Ya, dia sama kayak Bani Tamim. Ustaz Aga. Maro itu Zaidan mundu amsa. Amsa, pilihan yang lain ya. Bani Tamim versi 2 ya, di Amsa. Ma ra'aitu Zaidan mundu amsa. Nah, baik itu dulu ya. Semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di pekan 1, berarti hari Jumat ya, hari Jumat. Insyaallah. Baik, sampai sini dulu pas 1 jam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Anda share itu ya, apa? Diagram ininya. Diagram apa, mind map-nya ya. Kadang harus digambar chart biar agak paham.